Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Minggu 14 Mei 2023, hari Minggu Paskah ke-6. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan 21. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yakni Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini adalah hari Minggu Paskah ke-6, saat dimana kita mendekati akhir masa Paskah dengan hari raya kenaikan Tuhan yang akan datang dan hari raya Pentakosta yang akan segera datang juga. Oleh karena itu, pada hari Minggu ini perhatian kita tertuju pada janji Roh Kudus Allah yang telah Dia berikan kepada para murid-Nya dan yang telah kita terima melalui para rasul dan murid Tuhan yang sama yang diturunkan melalui gereja Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kisah para rasul menceritakan bagaimana para rasul senantiasa menaburkan rahmat Roh Kudus di berbagai tempat. Dalam karya pewartaan mereka, kita dapat melihat kasih lemah lembut dan kesediaan berkorban yang senantiasa menjadi jalan seorang Kristiani, sebagaimana digambarkan dalam surat Rasul Petrus. Dengan semangat pewartaan, para rasul juga menunjukkan kepada kita apa artinya sabda Yesus yang mengatakan, "Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku." Dalam dunia yang kultur kompetisi dan persaingannya yang begitu tinggi, dan seringkali orang tidak segan menghalalkan cara apapun untuk mengalahkan yang lain, kita dipanggil untuk meneladan kerendahan hati dan semangat berkorban para rasul. Ketika begitu banyak orang yang hanya berpusat pada diri sendiri dan berjuang hanya untuk ambisi dan kepentingan sendiri, kita dipanggil untuk menaburkan kasih dan hidup dengan semangat pemberian diri bagi keselamatan orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini saatnya kita mulai mengambil pendekatan yang lebih aktif dan berdedikasi dalam hidup mereka untuk mengikuti Tuhan. Semakin banyak orang mulai mencari Tuhan, menginginkan cintanya,
dan mencintainya lagi dengan ketulusan hati yang lebih besar. Allah telah memanggil kita kepada dirinya sendiri, dan Dia telah menunjukkan jalan kepada kita, dan Dia juga telah menganugerahkan kepada kita karunia Roh Kudus untuk membantu kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kita bersedia untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan kepada kita? Apakah kita bersedia menjalani hidup kita mulai sekarang dengan ketulusan dan dedikasi Kristiani? Pilihan ada di tangan kita sendiri, karena kita dapat memilih apakah kita ingin tetap suam-suam kuku dengan iman kita, tidak setia, dan menganggap iman kita tidak lebih dari gangguan dan pekerjaan rumah. Atau apakah kita ingin merangkul iman kita dengan semangat dan komitmen yang tulus untuk menempuh jalan yang telah ditunjukkan Allah kepada kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi mercusuar terang dan harapan Tuhan, menerangi kehidupan orang lain di sekitar kita, membantu saudara-saudari kita mengatasi ketakutan dan keputusasaan mereka. Marilah kita semua menjadi orang Katolik sejati setiap saat dan menghasilkan buah Roh Kudus yang melimpah yang telah diberikan kepada kita. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati setiap usaha baik kita. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.